got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk menarik perhatian konsumen, memenuhi kebutuhan mereka, serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Ini mencakup proses identifikasi kebutuhan pelanggan, pengembangan produk atau layanan yang sesuai, penetapan harga, promosi, distribusi, dan pelayanan pasca penjualan. Pemasaran sendiri berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, dengan tujuan akhir meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan menciptakan citra merek yang kuat. Strategi pemasaran dapat mencakup berbagai metode seperti pemasaran tradisional, contohnya seperti iklan cetak dan televisi, dan yang kedua ada pemasaran digital, contohnya seperti media sosial dan email marketing. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh yang dirancang untuk mempromosikan produk atau layanan agar dapat menjangkau target konsumen dengan cara yang paling efektif. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah mengidentifikasi dan membagi pasar berdasarkan demografi, geografis, psikografis, atau perilaku konsumen, dengan tujuan menentukan segmen mana yang paling mungkin membeli produk. Contoh segmentasi pasar berdasarkan usia, pendapatan, gaya hidup, atau preferensi produk. Yang kedua ada penargetan atau targeting. Penargetan memilih segmen pasar yang paling menguntungkan dan fokus pada mereka. Tujuannya mengarahkan upaya pemasaran pada kelompok konsumen yang memiliki potensi pembelian tinggi. Contoh dari penargetan adalah menargetkan keripik buah pada konsumen yang peduli dengan kesehatan dan makanan ringan alami. Yang ketiga, ada diferensi dan posisi pasar atau positioning. Positioning sendiri membedakan produk atau layanan dari pesaing dan menempatkannya secara unik di benak konsumen. Tujuannya membangun identitas atau citra merek yang kuat dan diingat konsumen. Contohnya seperti memposisikan keripik buah sebagai camilan sehat yang dibuat dari bahan organik dan tanpa bahan pengawet. Yang keempat ada marketing mix 4P atau yang biasa kita sebut dengan bauran pemasaran. Marketing mix 4P adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang strategi pemasaran dan terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama ada produk. Elemen ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat kualitas produk, fitur khusus dan manfaat yang diberikan kepada konsumen, tampilan fisik dan estetika produk, nama dan identitas merek yang membedakan produk dari pesaing, tipe atau variasi produk yang tersedia. Yang kedua ada price atau harga. Harga adalah
jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan. Elemen ini mencakup strategi penetapan harga, pengurangan harga untuk menarik konsumen, serta metode dan syarat pembayaran yang tersedia. 3. Ada place atau tempat. Place mengacu pada saluran distribusi yang digunakan untuk membuat produk tersedia bagi konsumen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam elemen ini adalah saluran distribusi seperti toko fisik, e-commerce, atau distributor. Kemudian tempat di mana produk dijual, serta proses pengiriman dan penyimpanan produk juga harus diperhatikan. Yang keempat, ada promotion atau promosi. Promosi sendiri mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk. Elemen ini meliputi promosi melalui media massa dan digital, membangun dan menjaga citra merek, diskon, kupon, dan insentif lainnya, konten yang relevan dan menarik untuk menarik perhatian konsumen, serta interaksi dengan konsumen melalui platform media sosial. Kesimpulan dari keempat elemen dalam marketing mix 4 saling terkait dan harus diselaraskan untuk mencapai tujuan pemasaran. Dengan mengelola 4P ini secara efektif, bisnis dapat memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh yang dirancang untuk mempromosikan produk atau layanan agar dapat menjangkau target konsumen dengan cara yang paling efektif. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah mengidentifikasi dan membagi pasar berdasarkan demografi. Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau layanan kepada konsumen. Kegiatan ini sangat penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan karena dapat meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Jadi, secara umum, tujuan utama dari kegiatan pemasaran adalah menarik minat, menciptakan permintaan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan ataupun customer. 8 kegiatan pemasaran. 1. Penelitian pasar. Penelitian pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pasar, termasuk tentang produk atau layanan, pelanggan, dan pesaing. Tujuannya adalah untuk memahami dinamika pasar dan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian 2, promosi penjualan. Promosi penjualan adalah strategi pemasaran yang dirancang untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan dalam jangka pendek. Ini biasanya dilakukan melalui berbagai taktik yang menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian segera. Kemudian ketiga ada iklan. Iklan adalah bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada konsumen. Iklan biasanya menggunakan media tertentu untuk menyampaikan pesan kepada audiens dengan harapan menarik perhatian dan mendorong tindakan seperti melakukan pembelian. Kemudian 4 ada digital marketing. Digital marketing adalah praktek pemasaran yang menggunakan teknologi dan platform digital untuk mempromosikan produk atau layanan.
Ini mencakup berbagai strategi dan saluran yang bertujuan untuk menjangkau dan berinteraksi dengan konsumen secara online. Kemudian ada public relation atau PR adalah praktik yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik antara suatu organisasi, perusahaan, atau individu dengan publik, termasuk konsumen, media, dan komunitas. PR ini berfokus pada menciptakan citra positif dan mengelola komunikasi dalam situasi yang berbeda. Tujuan dari PR ini yaitu membangun citra positif yang dimana meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap organisasi. Kemudian mengelola krisis yang dimana menyusun strategi untuk mengatasi situasi krisis yang dapat merusak reputasi. Kemudian meningkatkan kesadaran yang dimana mempromosikan produk, layanan, atau inisiatif melalui komunikasi yang efektif. Kemudian yang terakhir menjalin hubungan yang dimana membangun hubungan yang kuat dengan media, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian keenam ada customer relationship atau CRM adalah strategi dan sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mendorong pertumbuhan penjualan. Kemudian ketujuh ada distribusi. Distribusi adalah proses mengalirkan produk atau layanan dari produsen ke konsumen. Ini menyangkut semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa barang tersedia di tempat dan waktu yang tepat, sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan. Jenis distribusi ini ada distribusi langsung, yang dimana produsen menjual produk langsung kepada konsumen tanpa perantara, contohnya termasuk toko online atau penjual langsung. Kemudian ada distribusi tidak langsung, yang dimana produsen menggunakan perantara seperti distributor, grosir, atau pengecer untuk menjangkau konsumen. Ini sering digunakan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian ada distribusi eksklusif yang dimana memberikan hak distribusi kepada satu atau beberapa pengecer tertentu dalam wilayah tertentu. Ini biasanya digunakan untuk produk premium. Kemudian ada distribusi intensif yang dimana menempatkan produk di sebanyak mungkin titik penjualan untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas. Contohnya adalah produk konsumen sehari-hari. Dan yang terakhir ada event dan sponsorship. Event sendiri apa sih? Event adalah suatu acara atau kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mempromosikan produk, membangun hubungan dengan pelanggan, atau meningkatkan kesadaran merek. Event dapat bervariasi dalam bentuk, ukuran, dan tujuan, termasuk pameran dagang, yang dimana acara di mana perusahaan memamerkan produk atau layanan mereka kepada audiens untuk yang relevan. Kemudian ada konferensi yang dimana pertemuan profesional yang biasanya melibatkan diskusi, presentasi, dan jaringan. Kemudian ada peluncuran produk yang dimana acara untuk memperkenalkan produk baru kepada publik atau media. Kemudian ada workshop yang dimana sesi edukatif yang memberikan pelatihan atau keterampilan kepada peserta festival atau acara komunitas. Kegiatan yang melibatkan masyarakat luas untuk membangun hubungan dengan komunitas. Kemudian apa itu sponsorship? Sponsorship adalah bentuk dukungan finansial atau sumber daya yang diberikan oleh suatu perusahaan atau individu untuk mendukung acara, program, atau kegiatan tertentu dalam konteks pemasaran. Sponsorship ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas yang dimana memperoleh ekspor merek di acara yang dihadiri oleh audiens target.
Kemudian membangun citra positif, yang dimana mengasosialisasikan merek dengan nilai-nilai positif dari acara atau kegiatan yang disponsori. Yang kemudian meningkatkan hubungan pelanggan, yang dimana membangun hubungan dengan pelanggan melalui keterlibatan dalam acara yang mereka nikmati. Kemudian ada networking, yang dimana memperluas jaringan bisnis dengan bertemu dengan peserta lain di acara. Jadi, hubungan antara event dan sponsorship ini seringkali berjalan beriringan. Perusahaan dapat mensponsori event untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek mereka. Sponsorship dapat mencakup logo perusahaan yang ditampilkan di materi promosi, pengakuan selama acara, dan akses eksklusif untuk berinteraksi dengan peserta. Jadi, secara keseluruhan, baik event maupun sponsorship adalah alat penting dalam strategi pemasaran yang membantu perusahaan berinteraksi dengan audiens dan membangun hubungan yang lebih kuat. Pemasaran digital mencakup berbagai elemen yang membantu bisnis mempromosikan produk atau layanan secara online. Berikut adalah elemen utama dalam pemasaran digital. Yang pertama ada SEO. SEO sendiri adalah proses meningkatkan visibilitas situs web di hasil pencarian organik mesin pencari seperti Google. SEO melibatkan optimasi konten dan situs agar mudah ditemukan oleh pengguna melalui kata kunci yang relevan. Yang kedua ada content marketing. Content marketing adalah strategi pemasaran dengan membuat dan mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten untuk menarik pertahanan audiens. Konten ini bisa berupa blog, video, infografis, e-book, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada social media marketing atau SMM. Social media marketing adalah penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn untuk mempromosikan produk, layanan, atau brand. Media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan dan membangun komunitas di sekitar brand. Yang keempat ada email marketing. Email marketing adalah mengirim pesan promosi atau informasi secara langsung melalui email kepada pelanggan atau prospek. Ini efektif untuk membangun hubungan jangka panjang dan memelihara prospek melalui newsletter, penawaran khusus, atau pengumuman. Evaluasi dan pengukuran kinerja perusahaan dilakukan melalui Key Performance Indicator atau KPI. Jadi, apa sih itu sales growth atau pertumbuhan penjualan? Sales growth adalah indikator yang mengukur peningkatan penjualan suatu perusahaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini bisa dinyatakan dalam bentuk presentasi, pertumbuhan penjualan, menunjukkan efektivitas strategi pemasaran dan penjualan serta kesehatan umum perusahaan. Kemudian kedua ada Customer Acquisition Cost atau CAC, yaitu adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pelanggan baru. Ini mencakup semua biaya pemasaran dan penjualan yang terkait dengan mendapatkan pelanggan seperti iklan, promosi, dan biaya tenaga penjualan. Kemudian ketiga ada Return of Investment atau ROI, yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas investasi. Ini menunjukkan seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari suatu investasi dibandingkan dengan biaya investasi tersebut. Kemudian keempat ada engagement rate, yaitu
Metrik yang mengukur tingkat interaksi audiens dengan konten yang diposting, biasanya di platform media sosial, ini mencakup tindakan seperti like, komentar, dan berbagi, dibandingkan dengan total pengikut atau jangkauan konten. Kesimpulan dari materi pemasaran strategi dan kegiatan pemasaran adalah strategi pemasaran merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis melalui pemahaman pasar, penargetan audiens, dan penentuan posisi produk. Strategi ini didukung oleh berbagai kegiatan pemasaran seperti penelitian pasar, promosi, iklan, dan digital marketing yang bertujuan untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan konsumen. Kegiatan pemasaran memainkan peran penting dalam menjalankan strategi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dalam era digital saat ini, pemasaran digital menjadi tren utama karena mampu menjangkau audiens global, lebih terukur, dan menawarkan peluang personalisasi yang lebih besar. Keselarasan antara strategi dan kegiatan pemasaran sangat penting untuk memastikan bisnis dapat bersaing dan tumbuh dalam pasar yang dinamis.